Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi nujumil alam, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dengan puasa Ramadan seharusnya kita dipenuhi dengan amal perbuatan yang baik. Perbuatan amal yang baik adalah dengan ilmu pengetahuan. Di samping kita mencerna ilmu pengetahuan, di samping mendapatkan ilmu pengetahuan mengalir kepada otak, tetapi juga ilmu itu sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama dahulu sampai sekarang pun setiap bulan suci Ramadan selalu diisi dengan kajian keilmuan. Apakah pengajian kitab kuning? Apakah kajian-kajian ilmiah? Itu apa artinya? Bahwa bulan suci Ramadan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Karena orang belajar satu ilmu, satu bab ilmu, itu sebanding lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kalau satu bab dilakukan dalam bulan suci Ramadan, maka berapa pahala yang diperoleh oleh kita? Maka dari pentingnya ilmu pengetahuan ini, ulama dahulu semisal Imam Al-Adra'i. Imam Al-Adra'i setiap ketemu dengan santri selalu hormat. Beliau bahkan menangis melihat santri. Kenapa demikian? Karena mereka itu ada termasuk orang ahli surga. Imam Adra'i ketika melihat santri yang turun dari pengajian, beliau sangat hormat berdiri. Kenapa? Itulah orang-orang yang ahli surga. Apa? Itulah besar keutamaan daripada ilmu pengetahuan. Begitu juga ulama semacam Al-Biruni. Ulama Al-Biruni yang ahli sebidang semua ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu umum, bahkan ilmu geometri, geografi, beliau kuasai. Dan beliau selama hidupnya selalu dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya istirahat tidur, makan, langsung waktu itu tidak mengkaji keilmuan. Kenapa demikian? Karena mencari ilmu itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ini ketika mau meninggal dunia, sakaratul maut, beliau ini minta kepada keluarganya agar mempertanyakan sebuah ilmu pengetahuan. Ditanyakan oleh orang, "Syekh, sampean ini kan mau meninggal dunia, sakaratul maut. Seharusnya Anda harus fokus kepada bacaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang akan di bawah meninggal dunia." Tetapi apa kata beliau? "Saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan bodoh." Apa artinya? Bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kita, di mana pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Bahkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu kemudian diajarkan kepada orang lain, maka disebut dengan adimus samawat, termasuk paling agungnya orang. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu itu memiliki kebaikan, keutamaan yang sangat besar. Bahkan ibadahnya orang yang berilmu dengan tidak berilmu sangat jauh sekali. Pernah suatu ketika dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dua orang, satu tidur, satunya ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, maka ketika orang yang bodoh ini digoda dengan mudahnya oleh setan, tetapi orang yang alim yang tidur ini, setan pun tidak berani. Kemudian setan ini datang kepada temannya, "Kenapa Anda kok tidak berani menggoda kepada orang yang tidur ini? Kamu justru berani kepada orang yang ibadah itu. Kenapa?" "Karena saya ketika berhadapan dengan orang yang berilmu, tak akan mungkin bisa menggodanya untuk mensesatkan mereka. Tetapi orang yang bodoh, yang beribadah, itu gampang saya goda. Cukup saya katakan,
Pak, ibadah sampean sudah terima oleh saya dan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup. Kenapa? Karena kedangkalan akidah, kedangkalan ilmu pengetahuan itu mudah untuk digoda dan disesatkan. Tetapi ketika orang alim, orang yang berilmu, sulitnya minta ampun untuk digoda. Maka kalau Al-Qur'anul Karim membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu ternyata sangat penting sekali untuk bedakan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan seharusnya kita isi dengan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan kita langsung mengaji? Apakah kita mengaji langsung ataukah tidak? Misalnya kita melalui medsos, melalui YouTube, melalui Twitter, melalui Facebook dan semacamnya. Yang penting kita niat untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah juga menilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita setiap hari berteman dengan HP, dengan medsos, seharusnya kita isi dengan ilmu pengetahuan. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.